Nah, sambil menunggu materi Mas Ramdhani ya malam hari ini ya, aku sapa dulu teman-teman nih yang megang akun Kader Hijau Muhammadiyah. Mungkin ini siapa ya Mas? Gitu. Sambil bertatap muka, silaturahmi, Mas. Mungkin teman-teman lainnya, mungkin admin Kader Hijau Muhammadiyah mungkin. Oke, kita geser. Ada Cak Wawa di sini dari Jember. Halo, selamat malam Cak Wawa. Yo, selamat malam Jan. Sorry nggak ngidupin video. Aku bukan dari Jember ya, dari Lumajang. Oh ya, siap-siap dari Lumajang. Sorry. Ralat Cak. Ya, ini ada Cak Wawa dari Lumajang. Terus ada dari Mas Dani, ini profilnya IPM Lamongan. Halo, selamat malam Mas Dani. Teman-teman lainnya juga. Sehat ya Mas Dani? Sehat ya? Mas. Alhamdulillah. Ada Mas Abi, Mas Abi. Malam Mas Abi. Halo. Wah, ini yang sering main-main ke ini, ke Wadas ini. Main-main kemana, Mas? Ada Mas Agil juga dari Madura. Halo Mas Agil. Selamat malam, Bung Agil. Malam. Siap. Dan teman-teman lainnya ya tentunya semoga dalam keadaan sehat selalu. Siap, amin. Ini aku belum lihat Mas ini. Cak David mungkin lagi sibuk ya, lagi ada kegiatan atau sudah bergabung Cak David malam hari ini. Boleh masuk dong. Mungkin aku menambahkan ya tadi sedikit narasi ataupun beberapa hal yang aku sampaikan mengenai dampak perubahan iklim bagi kelestarian laut. Nah, tentunya perubahan iklim ini resikonya sangat signifikan. Di Indonesia saja, di wilayah Indonesia rata-rata mengalami kenaikan 0,5 sampai 3,9 derajat Celcius dari kondisi baseline dari tahun 1981 sampai 2010. Itu. Seperti itu teman-teman, juga kenaikan muka air laut ini dampak dari perubahan iklim ini atau sea level rise nantinya akan mengikis ataupun menenggelamkan beberapa pulau-pulau, khususnya di Indonesia ya, yang kita negara kepulauan, pastinya akan terkikis ataupun tenggelam pulau-pulaunya gitu. Nah, ini materi sudah datang pada malam hari ini. Aku sapa dulu mungkin. Selamat malam. Selamat malam Bung Ramdhani. Oh, baru bergabung. Assalamualaikum, selamat malam Bung Ramdhani.
Selamat malam Bung Ramdhani, sudah bergabung bersama kita ya. Bung Ramdhani Jaka Samudra. Nah, sudah bergabung bersama kita ini. Selamat malam Bung Dani. Selamat malam. Nah, mungkin kita langsung masuk pada materi kita hari ini, teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, aku Fauzan Abadi dari KHM Semarang. Aku mahasiswa pendidikan biologi dari UIN Wali Songo Semarang. Nah, selanjutnya aku akan perkenalkan materi kita pada malam hari ini, Mas Ramdhani Jaka Samudra. Beliau dari KHM Surabaya, mahasiswa biologi Universitas Airlangga. Nah, sebelum masuk pada materi, mungkin aku sedikit kasih bukaan sedikit ya itu. Jadi teman-teman membahas mengenai perubahan iklim, terutama pada kelestarian laut, dampaknya pada kelestarian laut. Ini nantinya akan membuat kutub es di kutub sana itu akan mencair gitu, karena perubahan iklim ini suhunya naik, sehingga pulau-pulau khususnya negara kita Indonesia yang di sana negara kepulauan itu akan banyak yang tenggelam gitu, dengan salah satunya dampak dari perubahan iklim ini. Tentunya nanti di sana akan banyak mengikis biota-biota pantai, biota-biota laut, biota-biota pantai khususnya di sana yang menyerap karbon. Kalau teman-teman tahu ini ekosistem mangrove di sana banyak menyerap karbon pada bumi gitu. Nah, mungkin nanti bisa disampaikan lagi, lanjutkan itu sedikit pantikanku pada hari ini. Mungkin dilanjutkan materi dari Mas Rama dari KHM Surabaya. Waktu dan tempat dipersilahkan Mas Rama. Terima kasih banyak sebelumnya Mas Fauzan dari KHM Semarang. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Rama di sini sebagai pemantik diskusi. Mungkin kita diskusi bareng di sini berkaitan dengan dampak perubahan iklim, terutama kepada kelestarian laut ya. Untuk perkenalan singkatnya, mungkin di KHM Surabaya berperan di bidang riset bersama Mas Iman Permadi ya, Mas Adi sebagai ketuanya untuk aktivitas sekarang mahasiswa akhir jurusan biologi di Universitas Airlangga. Mungkin kita bisa langsung diskusi terkait dengan perubahan iklim ini. Jadi perubahan iklim ini merupakan suatu perubahan yang secara signifikan, utamanya pada akumulasi jumlah karbon ya. Karbon yang secara banyak ini harusnya karbon ini datang dari luar bumi dan dari dalam bumi. Kalau dari luar bumi, sumber karbon ini berasal dari matahari, sedangkan dari dalam bumi ini adalah karbon-karbon yang diproduksi oleh aktivitas manusia. Nah, karbon-karbon tersebut dalam jumlah yang banyak itu dia terperangkap dalam atmosfer bumi sehingga menciptakan kenaikan suhu secara signifikan dalam waktu yang singkat. Nah, perubahan tersebut terjadi secara sistemik sehingga berdampak memiliki efek domino di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam konteks laut atau mungkin dalam ekologi kelautan, pengaruh dari perubahan iklim ini secara sederhana, ciri umumnya ini ada dua yang bisa diamati secara langsung tanpa ada uji laboratorium, tanpa adanya sampling dan seterusnya. Secara umum kita dapat mengamati bahwasanya perubahan iklim ini bukan mitos, bukan hanya sekedar teori saja, tapi ini memang benar terjadi. Yang pertama adalah naiknya suhu permukaan laut, yang mana suhu permukaan laut ini terjadi kenaikan
karena suhu bumi ini juga naik, sehingga berpengaruh pada suhu yang ada di laut ini sendiri. Seperti yang kita ketahui, 2/3 dari bumi ini adalah perairan, sedangkan 2/3 ini baru daratan. Kemudian ciri kedua adalah mencairnya es yang berada di kutub. Apa dampak ketika es ini mencair? Yakni volume permukaan laut ini bertambah. Nah, ketika permukaan laut ini bertambah, sangat memungkinkan terjadi abrasi di pantai-pantai, terutama pantai-pantai yang hutan mangrove-nya mulai teralihfungsikan. Nah, ini juga memiliki dampak juga secara jangka panjang bagi kehidupan kita di bumi ini. Kemarin beberapa waktu lalu ada isu bahwasanya Jakarta akan tenggelam. Saya rasa akan sangat memungkinkan bukan hanya di Jakarta, tapi di daratan-daratan yang ada di bumi ini akan tenggelam karena volume permukaan laut ini semakin lama semakin bertambah karena es yang berada di kutub ini mencair. Jadi secara umum dampak perubahan iklim ini bisa kita amati dari dua fenomena alam ini. Lalu kemudian dari mana sumber-sumber perubahan iklim ini? Yang pertama adalah adanya deforestasi dan alih fungsi lahan. Greenpeace sendiri 5 tahun terakhir Greenpeace menyatakan bahwasanya laju deforestasi di Indonesia ini itu setara dengan 3,5 kali lipat Pulau Bali. Itu 5 tahun terakhir, berarti sekitar 2016 sampai 2021. Nah, kenapa laju deforestasi ini mempengaruhi perubahan iklim? Karena hutan kita kemudian jumlah alam yang sangat luas ini itu memiliki peran yang sangat vital. Jadi tumbuhan-tumbuhan itu adalah penghasil oksigen. Ketika tumbuhan ini menyerap karbon dioksida. Ketika hutan kita ini dibabat, kemudian teralih fungsikan menjadi lahan industri yang harusnya hutan ini sebagai hutan konservasi, kemudian teralih fungsikan menjadi hutan industri. Nah, ini berdampak pada daya serap hutan terhadap karbon dioksida, sehingga karbon dioksida yang berada di atmosfer kita tidak ada yang menyerap. Nah, oleh karena itu perlu adanya langkah-langkah konservasi dan langkah-langkah advokasi yang harus kita tempuh untuk menyelamatkan hutan kita. Kemudian alih fungsi lahan ini juga menjadi permasalahan juga yang selama ini juga dikawal oleh teman-teman KHM, teman-teman LSM maupun komunitas lingkungan yang memiliki fokus di bidang lingkungan terkait konflik agraria, terutama yang merampas hutan-hutan kita secara sembarangan tentunya. Bahkan yang tidak secara sembarangan pun itu memiliki dampak yang besar. Meskipun dia memiliki kajian AMDAL, meskipun mereka memiliki kajian secara saintifik, akan tetapi proses pengalihfungsian lahan itu ketika tidak menerapkan etika lingkungan akan sama saja, meskipun mereka memiliki ahli-ahli di bidangnya. Kemudian sumber karbon juga ada pada industri ekstraktif yang dalam ini adalah industri tambang, kemudian batu bara, energi kotor lah ya. Ini juga memiliki sumbangan yang sangat besar untuk penghasil karbon terbesar ya, yang mempengaruhi adanya perubahan iklim ini. Kemudian berikutnya perubahan iklim ini juga terjadi karena penggunaan alat transportasi kita, dan tidak bisa kita nafikan sampai sekarang ini kita masih menjadi konsumen bahan bakar minyak atau BBM, yang mana itu tetap tidak ramah lingkungan, dan sampai sekarang ini belum ada solusi yang benar-benar bisa mengalihkan antara energi kotor tersebut menjadi energi yang ramah lingkungan. Sebenarnya ada banyak sekali penemuan-penemuan energi transportasi dengan energi listrik, tapi listriknya nanti bukan dari batu bara, listriknya dari panel surya dan seterusnya. Sebenarnya penemuan-penemuan itu ada banyak. Ilmuwan kita itu sudah bekerja di sana. Namun kembali lagi dalam hal ini adalah proses untuk legalitasnya seringkali terhambat. Nah, di sini saya juga menduga bahwasannya kenapa sih kok kita masih belum bisa menggunakan energi yang ramah lingkungan? Padahal panel surya ada, kemudian energi tenaga bayu atau yang menggunakan kincir angin itu ada. Nah,
Jelasnya karena ketika energi yang ramah lingkungan ini diproduksi dan diterapkan di negara kita, maka mereka yang punya tambang-tambang ini enggak akan ada yang beli, dan tambang mereka juga tidak akan laku. Sedangkan ketika kita menghitung untuk memasang panel surya dengan menggunakan listrik dari PLN, itu lebih hemat menggunakan panel surya atau energi listrik yang ramah lingkungan. Namun ketika proses ini kita terapkan di negara kita, yaitu balik lagi para oligarki, kemudian para pelaku di industri ekstraktif ini juga akan mengalami kerugian, termasuk dalam ini adalah transportasi. Kemudian yang keempat adalah limbah yang tidak terkelola dengan baik. Kalau di data KLHK, di sistem pengolahan sampah nasional itu ada jutaan ton limbah kita itu tidak terkelola dengan baik. Nah, teman-teman kalau semisal melihat tumpukan sampah ya, melihat tumpukan sampah itu kan ada kayak cairan-cairannya ya, cairan yang apa ya, agak kental warna hitam. Nah, itu namanya lindi. Nah, cairan lindi ini itu dia mengandung gas metan. Nah, kenapa kok sampai misalnya di Surabaya ya, di Surabaya itu ada pembangkit listrik tenaga sampah ya, meskipun itu bukan solusi utama untuk penanganan soal sampah. Nah, kenapa kok sampai bisa? Karena ketika sampah ini ditumpuk, kemudian dibiarkan, sampah ini akan mengalami respirasi anaerob atau mengalami apa ya, reaksi yang menghasilkan karbon atau gas metan. Nah, karbon atau gas metan ini ketika dikelola dia ditangkap, dikonversi menjadi energi. Makanya ada pembangkit listrik tenaga sampah. Tetapi ketika tidak dikelola dengan baik, gas metan atau karbon yang dikeluarkan dari tumpukan sampah ini, dia akan terakumulasi di atmosfer kita. Nah, ini yang menambah lagi masukkan karbon di atmosfer kita ini. Oleh karena itu limbah yang tidak terkelola juga menjadi permasalahan. Tumpukan-tumpukan sampah di TPA itu juga menjadi permasalahan yang perlu kita selesaikan juga. Dan saya rasa ini bukan hanya sekedar merubah kesalahan ekologi secara pribadi saja, kita membuang sampah pada tempatnya, kemudian kita mengurangi penggunaan plastik, tapi ini permasalahan sistemik yang juga ada peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan di sini. Baik, mohon maaf ada sedikit kendala teknis. Berikutnya ini merupakan bagaimana sih ya teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu ya terkait perubahan iklim ini seperti apa. Tapi sedikit dari kita yang mungkin benar-benar memahami proses terjadinya perubahan iklim atau mungkin secara simpelnya saja adanya efek gas rumah kaca yang mungkin sudah dipelajari teman-teman ketika SMA, atau mungkin teman-teman bisa membaca literatur secara mandiri juga. Tapi di sini mungkin secara sederhana perubahan iklim ini terjadi karena dari awal ya, siklus pertamanya itu ketika sumber karbon ini melepaskan energi, terutama sumber karbon dari dalam bumi ya, yang berasal dari aktivitas manusia tadi, seperti adanya industri ekstraktif, kemudian transportasi kita yang masih belum ramah lingkungan, adanya timbulan sampah yang tidak terkelola dengan baik, dan secara bersamaan panas matahari juga masuk ke dalam bumi.
Nah, tingginya konsentrasi karbon tersebut menyebabkan efek rumah kaca. Harusnya panas yang masuk di bumi ini itu dimantulkan kembali, dikeluarkan dari atmosfer bumi. Namun karena tingginya konsentrasi karbon ini tadi menyebabkan karbon ini terperangkap dalam atmosfer kita sehingga meningkatkan suhu yang ada di bumi ini. Nah, ketika karbon ini terperangkap dan suhu di bumi ini naik, maka inilah yang sebenarnya menjadi awal terjadinya perubahan iklim secara sistem ini tadi. Perubahan iklim ini tidak hanya suhu menjadi panas, tapi juga bisa secara ekstrim menjadi dingin juga. Nah, efek domino ini terjadi karena tidak adanya keseimbangan. Kalau di biologi itu ada istilah hukum toleransi Selford, yang mana teman-teman mungkin sudah tahu ya, bahwasanya ada unsur biotik dan abiotik ya kalau dalam kajian ekologi. Nah, kalau ada salah satu unsur saja yang rusak, maka akan merusak unsur-unsur yang lainnya. Meskipun unsur itu sangat kecil, apalagi unsur yang besar seperti ini. Nah, ketika dalam suatu daerah mengalami musim kemarau yang sangat panjang, di daerah yang lainnya mengalami musim hujan yang sangat panjang atau musim dingin yang sangat ekstrim. Nah, ini adalah proses perubahan iklim yang terjadi secara sistematis itu tadi dan berlangsung secara lama. Nah, proses perubahan iklim ini terjadi itu diduga ketika proses industrialisasi dimulai oleh umat manusia. Yang mana dulu ketika kita masih berada pada peradaban society 1.0, ketika manusia masih hidup secara primitif, kemudian baru mengenal tulisan, kemudian naik lagi peradaban kita mengenal cara bercocok tanam dan bertingkat bertempat tinggal secara menetap, kemudian kita mengenal istilah industrialisasi di revolusi industri 1.0. Nah, di sanalah awal perubahan iklim ini terjadi. Hingga sekarang ini kita sedang menikmati apa ya simpanan atau mungkin tabungan karbon dari nenek moyang kita yang dulu, dan kita akan menurunkan juga ke anak cucu kita berupa warisan karbon ini nanti. Entah mungkin anak cucu kita akan hidup di suhu seberapa panas di bumi ini nantinya, kita juga tidak akan tahu ketika perubahan itu memang benar-benar tidak diselesaikan secara tuntas. Meskipun sudah ada perjanjian Paris yang menyepakati negara-negara ini berkomitmen untuk menurunkan suhu, kemudian ada juga momen G20 dan seterusnya. Saya rasa ketika momen-momen ketika negara-negara ini bertemu dan tidak diseriusi, maka akan sama saja itu menjadi kegiatan eventual saja, saya rasa. Baik, kemudian ketika perubahan iklim ini terjadi, pasti yang menjadi sasaran yang paling utama itu bukan hanya manusia saja, karena di dalam ekosistem kita itu manusia hanya bagian terkecil dari jutaan atau mungkin dari ratusan juta organisme yang ada di bumi ini. Ini mungkin secara sederhana ya untuk efek gas rumah kaca ketika panas matahari masuk yang harusnya dikeluarkan secara keseluruhan, tapi hanya sebagian saja dan mayoritas terperangkap di dalam bumi sehingga meningkatkan suhu yang ada di muka bumi ini. Lalu apa dampak bagi kelestarian laut kita adanya perubahan iklim ini? Yang pertama adalah coral bleaching atau pemutihan terumbu karang. Pemutihan terumbu karang ini secara fisik terumbu karang yang nampak indah, kemudian melambai-lambai mengundang ikan-ikan badut untuk bermain di sana, kemudian mengalami perubahan warna secara fisik ya menjadi putih. Ini merupakan salah satu tanda terumbu karang itu bukan tumbuhan ya kawan-kawan. Terumbu karang itu hewan karang. Dia akan mengalami stres atau tekanan ketika di lingkungannya ini terjadi perubahan yang sangat signifikan, terutama perubahan suhu. Jadi karena perubahan iklim ini bumi ini menjadi panas, nah itu juga menurun di suhu laut. Jadi suhu laut ini juga panas. Nah, ini menyebabkan karang-karang ini menjadi stres. Nah, bentuk stresnya dia adalah dengan bergantinya warna dia menjadi warna putih atau kita kenal sebagai pemutihan terumbu karang. Nah,
ketika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, karang akan mengalami kematian. Ketika karang mengalami kematian, ikan-ikan yang ada di laut kehilangan tempat untuk berasosiasi. Nah, tempat berasosiasi ikan ini adalah tempat ikan mencari makan. Di sana kaya akan plankton, kemudian fitoplankton, zooplankton. Ketika hewan karang ini mati, nah mereka kehilangan rumah, sehingga ikan-ikan ini juga akan kehilangan tempat dia untuk mencari makan. Nah, ini adalah efek domino tadi ya. Ketika satu unsur saja rusak, maka akan merusak unsur-unsur yang lainnya. Nah, kemudian berikutnya dampak bagi kelestarian laut adalah berkurangnya kadar oksigen atau oksigen terlarut yang ada di dalam laut. Semua makhluk hidup itu mayoritas membutuhkan oksigen, termasuk organisme akuatik atau organisme yang berada di laut. Nah, oksigen ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk proses metabolismenya. Nah, ketika kadar oksigen ini kurang di dalam laut, pasti akan menimbulkan banyak hal. Contoh, ketika ada kematian massal ikan, nah, itu salah satunya karena kurangnya kadar oksigen. Kemudian kadar oksigen ini juga bisa memicu stres organisme yang ada di laut juga. Nah, kenapa kok bisa kadar oksigen ini berkurang di dalam laut? Nah, ini karena kadar oksigen di dalam laut ini berkurang karena naiknya suhu yang ada di permukaan laut ini. Lebih besar jumlah karbon dioksida daripada jumlah oksigen yang berada di dalam laut. Kemudian dampak berikutnya adalah adanya kepunahan spesies karena perubahan parameter fisik dan kimia itu secara signifikan terjadi. Faktor parameter fisika dan kimia kalau dalam kajian ekologi itu adalah parameter-parameter yang mempengaruhi lingkungan, contohnya suhu, kemudian kadar oksigen, kemudian intensitas cahaya, kelembapan udara, keasaman, kemudian keasinan laut, dan seterusnya. Nah, parameter fisika dan kimia ini menjadi ukuran hidup organisme. Jadi ketika misal teman-teman ya memindahkan ikan air laut, kalian pindah di ikan air di dalam air tawar, pasti dia akan mati karena dia hidup di salinitas yang tinggi, kemudian dipindah ke air tawar yang keasinannya rendah, bahkan mungkin tidak ada karena tawar, dia akan mati karena itu bukan habitatnya. Nah, sama ketika ikan-ikan ini yang idealnya hidup pada suhu 26 derajat misal, kemudian terjadi kenaikan suhu laut menjadi 40 derajat, maka ikan ini butuh waktu untuk beradaptasi. Namun ketika perubahan itu terjadi lebih cepat, kemudian perubahannya sangat signifikan, ikan ini tidak sempat beradaptasi. Akhirnya muncullah kematian massal ikan, kemudian bahkan hingga kepunahan spesies itu bisa terjadi karena perubahan iklim ini. Lalu bagaimana sebenarnya ikan-ikan ini atau organisme ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi, namun mereka memiliki batas untuk mentolerir adanya perubahan. Nah, ini yang dinamakan hukum toleransi. Ketika organisme harus mentolerir adanya perubahan. Tetapi ketika batas toleransi itu terlewati, misal yang harusnya hidup di suhu 26 derajat, bisa mentolerir hingga kenaikan sampai di 30 derajat. Ternyata suhu di laut ini naiknya 40 derajat Celcius. Nah, akhirnya dia tidak bisa mentolerir, ya, dia akan mati. Nah, ketika ini terus-menerus terjadi, maka bukan tidak mungkin spesies-spesies yang ada di laut juga akan mengalami kepunahan. Nah, ini juga menjadi bencana juga bagi manusia juga ke depannya, terutama pada nelayan yang memiliki aktivitas perikanan juga. Kemudian yang keempat adanya El Nino dan La Nina, yang mungkin teman-teman juga tidak asing ya. El Nino ini merupakan fenomena naiknya suhu laut, sedangkan La Nina ini kebalikannya, yakni adanya suhu laut ini menurun atau mungkin lebih dingin. Nah, El Nino dan La Nina ini apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah pada tinggi gelombang laut dan persebaran ikan. Ketika ini memiliki gelombang yang tinggi, itu biasanya ikan tidak ada di sana. Karena ikan ini, tapi tergantung ya, kalau ikan karang, itu dia tidak akan berada pada
daerah yang memiliki gelombang yang sangat tinggi karena dia tidak bisa mempertahankan dirinya, pasti dia terbawa ombak. Nah, dampaknya pada nelayan adalah menghambat aktivitas perikanan. Nelayan akan kesusahan untuk mencari ikan di sini. Ini dari dampak ekologis menjadi dampak ekonomis yang awalnya ini memiliki dampak secara lingkungan ketika malah cuma panas saja dan panasnya cuma di laut atau mungkin yang mati loh cuma ikan. Tapi lama-kelamaan ini akan menyerang perekonomian kita. Salah satunya yang merasakan pertama kali itu adalah nelayan. Nelayan pasti akan susah dalam mencari ikan ketika gelombang lautnya tinggi. Ketika gelombang laut tinggi, nelayan susah mencari ikan, pasti harga komoditas laut juga akan naik. Ketika harga komoditas laut naik, maka harga produk-produk laut juga akan naik. Nah, dampaknya juga akan kembali ke masyarakat. Nah, ini sebuah efek domino tadi. Ketika kita membiarkan perubahan iklim, meskipun kita belum merasakan secara langsung, misal ini pasti lambat laun kita juga akan merasakan perubahan iklim ini secara langsung. Lalu bagaimana upaya kita untuk menanggulangi atau mengatasi perubahan iklim itu? Yang pertama tentunya adalah kebijakan atau regulasi yang dalam hal ini adalah wewenang pemerintah, yang mana pemerintah ini memiliki kewajiban untuk mengeluarkan regulasi mengatasi adanya perubahan iklim ini tadi. Tidak bisa, misal kemarin ada regulasi pajak karbon, misal pajak karbon ini juga harus jelas aturan dan regulasinya. Tidak bisa pajak karbon ini menjadi dasar industri ekstraktif sah atau legal untuk melakukan penambangan. Pun saya bayar pajak, saya tidak apa-apa berarti melakukan penambangan, kan tidak bisa seperti itu. Nah, harus ada kebijakan dan regulasi yang jelas oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah penerapan etika lingkungan dalam proses industri atau industri hijau. Selama ini ketika kita berbicara soal pembangunan itu selalu bertolak belakang dengan prinsip-prinsip lingkungan. Nah, kenapa kita tidak bisa memasukkan nilai-nilai lingkungan itu dalam proses pembangunan kita? Nah, selama ini karena nilai-nilai lingkungan itu selalu dianggap sebagai bentuk kemunduran atau orang-orang yang tidak mau diajak maju, orang-orang yang anti pembangunan lah. Oleh karena itu perlu adanya kolaborasi di sini. Bagaimana kita bisa menerapkan industri hijau ini, yaitu penerapan environmental ethic di sini. Kemudian yang ketiga adalah dengan membangun pola hidup yang ramah lingkungan, misal mulai untuk menghemat energi, kemudian mulai mengurangi penggunaan sampah sekali pakai, karena seperti tadi ketika kita masih menggunakan energi yang kotor, alat transportasi kita masih menggunakan bahan bakar minyak, tapi kita juga secara bersamaan menolak penggunaan itu sebenarnya sama saja. Namun ini juga menjadi permasalahan bersama ya, yang menjadi permasalahan bersama. Di sisi lain terkait permasalahan plastik, semisal plastik sendiri juga kita masih belum bisa untuk membuat plastik yang ramah lingkungan. Seramah-ramahnya lingkungan plastik, dia masih susah untuk terurai di alam. Meskipun itu adalah bioplastik atau yang biodegradable dan seterusnya, terbuat dari singkong atau apalah, itu tetap saja dia memiliki ikatan-ikatan polimer yang susah terurai di alam. Oleh karena itu, selain kita melakukan perubahan secara sistemik dengan kebijakan, kemudian dengan melakukan regulasi, kemudian menekan korporasi, kita juga harus memulai perubahan itu dari diri sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan upaya-upaya konservasi atau pelestarian lingkungan. Upaya konservasi ini tidak bisa disempitkan hanya dilakukan oleh para akademisi saja, atau dalam hal ini adalah ilmuwan-ilmuwan yang memiliki latar belakang lingkungan. Tapi perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak, semisal di sini Kadri Hijau Muhammadiyah berkolaborasi dengan KLHK semisal, atau berkolaborasi dengan instansi pemerintahan atau dengan LSM yang lainnya untuk melakukan pelestarian lingkungan, dan tidak hanya cukup hanya sekedar menanam pohon mangrove saja. Misal kita berusaha melestarikan atau karena mangrove itu memang tadi disebut ya, mangrove merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki daya serap karbon yang sangat tinggi. Jadi selain mangrove ini menjaga pantai dari abrasi,
mangrove ini juga memiliki daya serap karbon tinggi, kemudian daya serap untuk pencemaran logam berat juga sangat tinggi, sehingga mangrove ini menjadi salah satu tanaman primadona untuk mengatasi perubahan iklim dalam skala lokal. Nah, selain mangrove, kita juga bisa melakukan konservasi-konservasi yang lainnya. Konservasi ini tidak hanya sekedar menanam pohon, bisa juga kita melakukan pertama pemuliaan spesies. Misal kita menebar benih ikan, kemudian kita secara rutin melakukan monitoring lingkungan, mengukur apakah sungai ini tercemar atau tidak, apakah kita tercemar atau tidak. Karena ketika kita bisa melakukan monitoring lingkungan lebih awal atau lebih dini, itu kita bisa sesegera mungkin untuk mengambil tindakan apa yang harus kita lakukan setelah ini. Kemudian misal di Riau yang pernah atau seringnya terjadi kebakaran hutan. Nah, bagaimana mungkin ketika di sana ini misal tidak ada orang yang membuka lahan dengan membakar hutan, tapi ada kebakaran hutan yang secara alami terjadi karena suhu di sana memang panas, saking panasnya bisa membakar daun-daun kering yang ada di sana. Lalu bagaimana upaya konservasi kita, misal melakukan pemuliaan. Nah, kalau dalam kajian ekologi itu namanya suksesi. Jadi suksesi itu ada dua jenis, suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer itu adalah bentuk rehabilitasi lingkungan yang diawali dengan melakukan penanaman tumbuhan yang bersifat primer. Contoh tumbuhan yang bersifat primer ini adalah paku-pakuan, kemudian lumut. Jadi kalau teman-teman mengamati ya, pasti di suatu lingkungan tanaman pertama yang tumbuh itu pasti lumut atau enggak gitu tumbuhan paku. Nah, itu adalah spesies pionir, spesies pertama. Kalau di mangrove yang pertama kali tumbuh itu biasanya jenis-jenis atau spesies Avicennia. Nah, konservasi berupa suksesi primer ini itu biasanya dilakukan oleh ahli-ahli. Baru suksesi sekunder adalah proses rehabilitasi gelombang keduanya. Nah, ini bisa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, mungkin termasuk dalam hal ini adalah Kadr Hijau Muhammadiyah. Nah, yang kelima yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi perubahan iklim adalah melakukan edukasi berupa gerakan penyadaran kepada masyarakat. Karena kita juga tidak bisa hanya melakukan advokasi saja atau kita melakukan edukasi saja, tapi keduanya ini harus berjalan secara bersamaan. Teman-teman yang memiliki kapasitas untuk melakukan advokasi, teman-teman yang memang concern di bidang hukum lingkungan, maka teman-teman punya kemampuan di sana untuk mengawal agar kebijakan dari pemerintah ini benar-benar bisa ada. Kemudian teman-teman yang memiliki kapasitas keilmuan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, maka lakukan hal ini untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Sehingga Kadr Hijau Muhammadiyah misal ya, karena kita di sini konteksnya di Kadr Hijau Muhammadiyah, bisa menjalankan keduanya. Teman-teman tetap bisa demonstrasi, kemudian aksi, teman-teman tapi secara bersamaan juga melakukan upaya-upaya penyadaran di amal usaha Muhammadiyah di sekolah-sekolah. Kita sudah mensosialisasikan, misal dari Majelis Dikdasmen Pusat membuat regulasi Green School dari pimpinan pusat sampai seluruh sekolah Muhammadiyah se-Indonesia menerapkan sekolah yang ramah lingkungan, termasuk semisal masjid, kemudian panti asuhan dan amal usaha yang lainnya. Itu di lingkup Muhammadiyah. Di luar Muhammadiyah kita bisa melakukan edukasi ke kampung-kampung, kemudian ke kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya, sehingga kita tidak hanya sekedar menyadarkan masyarakat saja atau tidak hanya sekedar mengawal isu-isu lingkungan melalui advokasi, tapi kita juga bisa melakukan keduanya ini tadi, sehingga upaya untuk menanggulangi perubahan iklim ini bisa kita lakukan. Dan, namun karena perubahan iklim ini terjadi dalam skala global, maka perlu juga saya rasa Kadr Hijau Muhammadiyah untuk melakukan internasionalisasi gerakan, karena tidak cukup juga hanya kita awali di Indonesia atau secara lokal. Mungkin secara lokal adalah langkah awal, tapi ke depan untuk mengatasi perubahan iklim ini tidak bisa hanya dilakukan di suatu daerah saja atau suatu negara saja, karena mungkin saja di daerah tertentu misal ya
di Singapura semisal, anggap saja di Singapura ini negara yang paling hijau, yang paling ramah lingkungan. Tetapi di Indonesia itu adalah negara yang paling tidak ramah lingkungan. Ya, meskipun Singapura ramah lingkungan, misal terjadi kebakaran hutan di Riau, dia akan tetap terkena dampaknya. Oleh karena itu perubahan untuk mengatasi perubahan iklim ini juga harus dilakukan secara global juga. Mungkin itu saja untuk pemantik diskusinya. Mungkin setelah ini bisa kita sambung untuk diskusi. Barangkali kawan-kawan juga ada tanggapan atau ada ide gagasan lain. Mungkin pasca ini bisa kita sambung untuk berdiskusi bersama soal perubahan iklim ini, terutama dampaknya pada kelestarian laut kita. Seperti yang kita ketahui bersama juga bahwasanya Indonesia ini sebagai negara maritim dan perlahan kita tanpa sadar kehilangan identitas kemaritiman kita, karena itu tadi ketidakpedulian kita terhadap kondisi laut kita. Padahal laut ini adalah penyumbang oksigen tertinggi, lebih tinggi daripada hutan. Karena apa? Di laut itu ada banyak fitoplankton. Fitoplankton itu kan juga termasuk tumbuhan juga karena dia punya klorofil. Jadi fitoplankton itu menghasilkan oksigen juga. Nah, oksigen di laut ini juga akan berkurang ketika fitoplankton ini tidak bisa hidup karena terjadi perubahan iklim di sana. Nah, ini juga perlu kita kawal juga. Atau mungkin dan bisa juga ketika perubahan iklim ini menjadi bagian dari pelanggaran HAM juga. Karena kita untuk hidup dengan lingkungan yang bersih, hidup dengan lingkungan yang sehat itu terampas karena adanya perubahan iklim ini. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi mungkin ke Mas Fauzan sebagai moderatornya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ramdan. Sedikit pantikannya pada hari ini. Jadi aku sebagai moderator di sini ingin menyampaikan beberapa poin yang disampaikan Mas Ramdani tadi. Yang pertama mengenai perubahan iklim ini dipengaruhi atau utamanya yaitu adanya karbon berlebih dari luar dan dari dalam bumi. Lalu pengaruhnya dampaknya yaitu kepada naiknya suhu permukaan laut akibat naiknya suhu atmosfer. Nah, beberapa sumber perubahan iklim yang pertama deforestasi, industri ekstraktif, peralihan lahan. Selanjutnya ada transportasi dan limbah yang tak terkelola. Lalu dampaknya bagi kelestarian laut adanya coral bleaching atau karang mengalami stres dan itu berakibat pada kematian karang, lalu berkurangnya kadar oksigen di laut, kepunahan spesies, El Nino dan La Nina, naiknya suhu laut dan turunnya suhu laut. Lalu gimana kita menanggulanginya? Yang pertama dengan kita mengawal regulasi yang ada di pemerintah, melakukan gerakan politik dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada industri hijau, penerapan environmental ethics dalam proses industri. Yang selanjutnya ada pola hidup, membangun pola hidup yang ramah lingkungan, hemat energi, dan lain sebagainya. Lalu konservasi, upaya-upaya pelestarian lingkungan, juga yang terakhir adalah edukasi. Nah, itu mungkin sedikit yang dapat kuringkas dari pemaparan materi dari Mas Ramdan. Di sini aku membuka 3 kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan pendapat mengenai apa yang ingin didiskusikan pada malam hari ini. Silahkan teman-teman mungkin bisa raise hand dan nanti sampaikan. Oh, ini udah ada Cak David ini. Mas David menyampaikan di chat. Jumlah nelayan di Indonesia terus mengalami penurunan dalam 1 dekade terakhir, sebagaimana dilaporkan oleh dokumen statistik sumber daya laut dan pesisir tahun 2021. Pada tahun 2010, jumlah nelayan tercatat sebanyak 2,16 juta orang. Namun pada 2019 lalu jumlahnya tercatat hanya 1,83 juta orang. Dengan demikian penurunan jumlah nelayan sebanyak 330.000 orang dalam sepanjang tahun. Nah, ini dampak dari perubahan
hanya dampak dari perubahan iklim ini bagi kelestarian laut. Lalu selanjutnya ada pertanyaan ini, bagaimana perhatian Islam ke perkara laut? Perlukah fikih kelautan? Apakah fikih itu solusi? Mungkin bisa langsung dijawab sama Mas Rama ataupun Mas Rama dulu ya. Silakan Mas Rama, saya persilahkan. Ya, baik, sebenarnya terima kasih banyak Cak David sudah memberikan tambahan insight ya atau tambahan literatur untuk kita semua berkaitan dengan aktivitas nelayan. Kalau di KHM Surabaya sendiri ini kan salah satu daerah apa ya, base camp-nya teman-teman lah. Teman-teman ini ada di kampung nelayan juga di Sukolilo Bulak, Surabaya. Dan memang di sana itu juga terjadi penurunan jumlah nelayan. Ada ada petuah dari bapak-bapak nelayan di sana. Kalau bisa kamu jangan jadi nelayan seperti bapak yang seperti ini. Kalau bisa jadi yang lain. Nah, ini menandakan bahwasanya regenerasi nelayan ini juga memang mengalami penurunan. Kalau saya lihat sendiri secara lokal ya di Surabaya di kampung nelayan ini. Karena di bulan lalu juga teman-teman KM Surabaya ini sempat berdiskusi dengan nelayan yang ada di sana juga. Salah satu alasan kenapa kok nelayan ini mulai mengurangi aktivitasnya atau mungkin tidak mau menurunkan kepada anaknya karena jelas itu tadi karena faktor penghasilannya juga tidak sebanding dengan effort atau usaha yang dikeluarkan oleh nelayan itu tadi. Kalau dulu nelayan ini bisa mendapatkan berkilo-kilo ikan, tapi sekarang ini dia juga mendapatkan tangkapan yang sama-sama berkilo-kilo, tapi yang ditangkap itu adalah sampah, bukan ikan. Nah, bahkan di kampung nelayan ini sendiri untuk memakan ikan, dia itu membeli ke pasar ikan. Jadi di Surabaya itu ada pasar ikan Pabean namanya. Nah, ini sangat miris, harusnya dia yang mensuplai ikan atau mensuplai komoditas perikanan dan kelautan, tapi justru dia menjadi konsumen ikan itu tadi. Dia beli ke pasar untuk dimakan secara mandiri itu tadi. Lalu bagaimana untuk perihal kelautan ini seperti yang ditanyakan oleh Cak David terkait fikih kelautan apakah solusi atau tidak? Mungkin yang pertama karena kalau dari saya sendiri bukan ustadz juga, jadi tidak punya kapasitas atau otoritas dalam keagamaan. Tapi menurut saya perlu adanya fikih kelautan ini yang menjadi pedoman umat Islam untuk pengelolaan laut secara berkelanjutan. Dalam hal ini berperspektif pada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana pandangan Islam untuk mengatur kehidupan kita dalam mengelola laut. Kalau di dalam Al-Quran sendiri mungkin sudah banyak sekali, salah satunya di surat Ar-Rum yang menyatakan bahwasanya telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena tangan manusia sendiri. Nah, ini salah satu ayat yang mengingatkan kita juga bahwasanya kerusakan yang ada di laut itu bukan serta-merta karena faktor alam. Misal yang selama ini dipakai alasan oleh pemerintah, misal terjadi banjir. Nah, ini karena faktornya hujannya deras, makanya terjadi banjir. Padahal bukan hanya karena itu tadi. Hujan yang deras tidak berhenti-henti itu adalah dampak dari perubahan iklim, termasuk di laut itu juga. Namun yang perlu ditekankan di sini adalah kita harus bisa menggeser yang mana kesadaran seseorang dalam mengelola laut yang selama ini dilakukan secara magis ya, semisal kita harus melakukan larung sesajen supaya laut ini memberikan berkah atau memberikan ikan yang banyak kepada kita. Tapi ketika laut kita ini tercemar, kemudian di laut ini mengalami perubahan iklim, meskipun kita memberikan sesajen sebanyak apapun, itu tetap saja tidak akan mengubah kondisi. Maka yang harus kita usahakan di sini adalah selain melakukan pendekatan secara keagamaan atau menggunakan pendekatan secara kebudayaan, kita juga harus melakukan pendekatan ekologis, yang mana kita juga harus bisa memahamkan umat Islam sendiri bahwa kerusakan yang ada di laut itu bukan karena azab Tuhan saja. Jadi ketika di suatu daerah tangkapan ikannya sedikit, kemudian menganggap ini azab Tuhan. Nah, mungkin tidak hanya cukup di sana, kita juga harus bisa memberikan pemahaman ekologis bahwasanya
tidak berlimpahnya rezeki nelayan di laut itu bukannya sekedar rezeki diatur oleh Tuhan saja, tetapi ada faktor-faktor lingkungan yang menyebabkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, dalam pembuatan fikih lautan, semisal dari Muhammadiyah besok Majelis Tarji merumuskan itu, perlu adanya kolaborasi antara para ulama dan para ilmuwan di bidang kelautan, dan saya rasa juga ada banyak kampus-kampus Muhammadiyah yang memiliki prodi-prodi biologi juga di sana, dan mungkin bisa dilibatkan bersama sehingga produk fikihnya nanti juga perspektif Islam dan perspektif ekologis, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mas Rama sudah dijawab. Nah, jadi memang perlu Kak David ataupun teman-teman yang lain peserta di sini mengenai adanya fikih kelautan. Tentunya untuk memperkuat statement dari teman-teman biologi juga diperkuat dan dikorelasikan. Kalau teman-teman di perguruan tinggi keislaman itu ada yang namanya Unity of Sciences. Jadi penambahan ataupun pengkorelasian ilmu sehingga argumen kita maupun narasi yang kita bawa nantinya ketika menginginkan adanya regulasi dari pemerintah itu kuat. Maka Muhammadiyah di sini PR juga sebenarnya mengeluarkan fikih kelautan, fikih ekologi dan lain sebagainya. Agar ilmu-ilmu kita juga berdasar pada aspek agama. Lalu selanjutnya ada pertanyaan nih dari, mungkin aku satu lagi ya untuk yang di chat. Oh, masih ada dua ya, oke. Dari Mas Hilmi Muhammad Fauzi menyampaikan, apa kira-kira yang kita bisa lakukan sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Lalu yang kedua, apakah sampah termasuk salah satu yang mempengaruhi perubahan iklim, Mas? Jika iya, bagaimana caranya agar anak muda bisa lebih aware dengan sampah yang semakin darurat ini? Aku persilakan kepada Mas Rama mungkin menjawab dari yang pertama dulu. Apa kira-kira yang bisa dilakukan kita sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia? Ya, mungkin untuk yang pertama yang bisa kita lakukan sebagai organisasi Islam terbesar ya, ternyata terbesar di Indonesia ini, mungkin tadi bedanya Muhammadiyah dengan organisasi mungkin bedanya nggak dari Muhammadiyah dengan organisasi lingkungan yang lainnya adalah ada dorongan dorongan agama di sini, ada motivasi agama di sini. Bahasanya kita melakukan pelestarian lingkungan ini tidak serta-merta hanya sekedar hanya melestarikan lingkungan saja, tapi kita memaknai pelestarian lingkungan ini sebagai bentuk ibadah kita, karena ibadah yang selama ini difahami oleh orang-orang kan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, padahal ada juga ibadah yang menjadi tanggung jawab utama kita sebagai khalifah fil ard, yakni ibadah menjaga bumi, ibadah ekologis. Nah, ibadah ekologis ini jarang tersentuh. Maksudnya diskusi tentang ibadah ekologis ini masih jarang tersentuh. Salah satunya adalah produk-produk fikih, kajian-kajian ulama soal ekologis ini saya rasa masih lebih sedikit dibandingkan fikih-fikih soal ibadah atau fikih-fikih soal hukum-hukum muamalah yang lainnya. Nah, di sini sebagai organisasi Islam yang terbesar, mungkin Muhammadiyah bisa mengawali dengan kajian-kajian ekologis yang dinarasikan melalui kajian-kajian agama itu tadi. Kemudian yang kedua, sebagai organisasi Islam terbesar, tentu akses kita juga lebih mudah dengan pemerintahan sebagai mitra kritisnya. Kita sangat mudah sekali untuk menjadi sosial kontrol bagi pemerintah, meskipun dalam pelaksanaannya tetap dan sering kali terjadi singgungan-singgungan yang selama ini juga kita sering ya, Muhammadiyah mengajukan gugatan ke MK soal air ya, soal air yang dulu pernah dimenangkan juga oleh Muhammadiyah, kemudian yang kemarin ini mengajukan gugatan soal IKN Pak Busro. Nah, misal kita sebagai organisasi Islam terbesar tidak cukup juga menjadi mitra kritis pemerintah, tapi kita juga memiliki otoritas di sini untuk terutama terjun di masyarakat yang selama ini Muhammadiyah perkembangan Muhammadiyah sendiri itu kan
lahirnya dari masyarakat juga dengan basis warga persyarikatan yang banyak dan tersebar di Indonesia, saya rasa bisa menjadi agen-agen ekologis ya di lingkungan masing-masing. Kita juga memiliki banyak sayap gerakan ya, adalah organisasi otonom. Dalam hal kepelajaran ada IPM, di kemahasiswaan ada IMM, di kepemudaan ada Pemuda Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Nah, otonom ini juga bisa menjadi agen-agen kita untuk yang bisa dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah ini adalah melakukan edukasi dan advokasi secara berskala besar, karena kita memiliki warga yang sangat banyak juga. Jadi sangat disayangkan ketika Muhammadiyah hanya misal mengeluarkan fikih tauhid saja, tapi tidak diturunkan dalam organisasi otonomnya, atau organisasi otonom mengawal. Misal masih ada organisasi otonom yang nggak punya bidang lingkungan hidup, misal. Nah, ini juga sangat disayangkan. Jadi secara struktural Muhammadiyah bisa mengeluarkan semacam instruksi untuk kader-kadernya, baik secara kelembagaan maupun secara personal, untuk melakukan gerakan ekologi semisal. Tapi Muhammadiyah sendiri juga melakukan social control atau pengawasan kepada pemerintah terhadap produk-produk atau kebijakan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan sampah. Sampah itu sangat sangat berpengaruh juga terhadap perubahan iklim, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya. Salah satu sumber karbon itu adalah timbulan sampah. Teman-teman kalau misal mau buat pupuk organik, buat pupuk organik itu kan sampah dimasukkan ke dalam tempat yang tertutup. Nah, itu menghasilkan panas. Nah, kalau ada sekarang sudah ada yang namanya biogas. Nah, biogas itu kan sudah dari sana, sampah yang ditutup kemudian menghasilkan panas, panasnya dikonversi menjadi api. Nah, ketika panas ini tidak dikonversi misal menjadi api lah atau menjadi energi listrik lah, ini panasnya akan menguap, namanya naik ke atmosfer kita. Nah, sampah itu lebih berbahaya karena apa? Karena di sana kita tidak tahu apakah sampahnya bersih atau tidak, apakah sampahnya beracun atau tidak. Ketika limbah B3 itu dibiarkan saja, misal yang terjadi di Lakardowo. Nah, itu akan menguap ke udara, kemudian berakumulasi dengan karbon, bahkan bisa menimbulkan hujan asam ya. Kalau teman-teman pernah melihat fenomena hujan asam, hujan kemudian besi itu bisa langsung berkarat. Nah, itu salah satunya adalah awan di awan itu terakumulasi dengan karbon-karbon yang beracun. Nah, ini berasal dari mana ya? Dari sampah itu tadi. Sampah-sampah beracun atau limbah-limbah beracun yang tidak dikelola dengan baik itu tadi, gas metannya atau karbonnya itu naik ke atmosfer. Nah, saking banyaknya itu tadi, karbon ini tidak bisa keluar dari atmosfer kita, lalu kembali lagi ke dalam bumi. Yang kita rasakan ini menjadi perubahan itu tadi. Dan tumpukan sampah itu tidak hanya terjadi di desa teman-teman saja. Sayangnya penumpukan sampah ini terjadi di seluruh dunia. Makanya itu karbonnya bergabung menjadi satu dan seluruh dunia merasakan hal yang sama, yakni adanya perubahan iklim itu tadi. Lalu bagaimana caranya misalnya anak muda supaya bisa aware dengan sampah yang semakin darurat ini? Ya, yang pertama adalah melakukan perubahan secara pribadi ya, merupakan kesalahan pribadi, tapi tidak cukup secara pribadi saja. Ini langkah awal ya teman-teman untuk hidup yang ramah lingkungan, misal mengurangi penggunaan sampah sekali pakai, kemudian mulai melakukan penghematan energi. Nah, yang kedua teman-teman bisa melakukan bisa menyeru kepada orang yang lain, karena kalau gerakan dakwah itu kan tidak cukup kita sendiri yang masuk surga, tapi kita juga menyeru ya, melakukan dakwah seperti yang sudah diamanatkan oleh Al-Qur'an ya, dan ini menjadi, saya rasa teman-teman juga sudah paham terkait perintah untuk di surat Al-Imran 110, kemudian kita disebut sebagai khairul ummah, harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Maka ketika kita menerapkan pola hidup yang ekologis, kita juga memiliki tanggung jawab untuk berdakwah kepada saudara kita yang lainnya untuk turut serta yang lebih ekologis lagi. Jadi tidak cukup ya kita melakukan perubahan diri sendiri, tapi juga mengajak kepada orang lain.
Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan terutama anak muda ya, bisa melakukan kampanye-kampanye yang asik ya, yang asik menggunakan sosial media misalnya, atau menggunakan digitalisasi gerakan. Nah, saya rasa anak muda sekarang itu sangat mudah sekali untuk berhegemoni. Kita bisa menghegemoni atau tidak anak-anak muda ini, ataukah kita di timeline sosial media kita ini masih diisi oleh avatar yang dibelikan mobil baru oleh ayahnya, atau kita hanya sosial media kita ini lebih sering muncul pemberitaan soal Atta Halilintar yang menemani istrinya kontrol. Nah, ini harus kita viralkan juga sebenarnya. Di apa ya, perlu adanya influencer ekologis dari HM untuk bisa menyanyi itu tadi. Dan saya rasa sangat bisa juga untuk anak mengelola konten-konten sosial media. Maksudnya avatar saja yang hanya makan bubur bisa sebanyak itu subscribernya. Apakah teman-teman di KTRJ ini masih belum bisa untuk menyaingi konten-konten yang mungkin dalam tanda kutip itu agak sedikit receh, padahal kita ini bisa untuk melakukan hegemoni di sosial media juga. Mungkin itu yang bisa dilakukan oleh anak muda dalam jangka pendek ini. Tapi untuk secara berkelanjutan ya tadi yang sudah saya sampaikan, mulai pengawalan kebijakan, kemudian sampai pada tahap melakukan edukasi kepada masyarakat. Mungkin seperti itu Mas Fauzan. Baik, terima kasih Mas Rama. Jadi merangkum sedikit dari jawaban yang disampaikan Mas Rama. Jadi apa yang dilakukan sebagai organisasi terbesar kita di Muhammadiyah tentunya sebagai mitra kritis pemerintah bisa melakukan penekanan politik maupun penekanan secara intelektual mengenai kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan mengenai konservasi maupun pencegahan dampak perubahan iklim ini. Selanjutnya pertanyaannya tadi, apakah sampah salah satu termasuk mempengaruhi perubahan iklim? Memang sampah merupakan salah satu termasuk mempengaruhi perubahan iklim karena di sana dapat mengeluarkan karbon yang menguap dan terperangkap di atmosfer sehingga panas bumi naik. Nah, seperti itu. Nah, di sini mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya maupun menyampaikan pendapat lagi. Mas Fauzan izin menambahkan lagi, Mas Fauzan. Oh iya, silakan. Ya, terkait tadi yang bisa dilakukan Muhammadiyah sebagai ormas Islam yang besar, saya rasa terutama perguruan tinggi Muhammadiyah harus membuka jurusan-jurusan lingkungan, jurusan biologi, jurusan teknik lingkungan, jurusan perikanan, jurusan kelautan. Karena yang saya tahu lulusan-lulusan dari prodi biologi, teknik lingkungan, jurusan-jurusan lingkungan lah, itu tidak semua mereka mengawal atau benar-benar melakukan konservasi sebagai tanggung jawab keilmuannya. Justru mereka menjadi lawan ya, Mereka menjadi ahli-ahli lingkungan yang selama ini ya jualan proyekan AMDAL, kemudian mengilmiahkan kebohongan para pelaku industri ekstraktif. Ini enggak mencemar kok, ini dia enggak bercemar, dia loh masih dalam taraf bisa dinetralisir. Nah, saya rasa Muhammadiyah perlu membuka banyak jurusan atau program studi lingkungan yang mana lulusan-lulusannya wajib untuk mengawal isu-isu lingkungan ini. Karena saya rasa ahli-ahli lingkungan itu enggak ada yang bodoh, tinggal mereka berpihaknya itu berpihak kemana. Nah, selama ini ketika ada permasalahan lingkungan yang dimajukan oleh Muhammadiyah itu saya melihatnya masih jauh dibandingkan kapasitas lulusan kampus-kampus besar yang mana mereka berpihak pada korporasi. Ahli-ahli lingkungannya mereka AMDAL-nya bagus-bagus, kemudian dia juga secara ilmuwan juga lebih luas. Sayangnya mereka tidak berpihak kepada lingkungan. Nah, saya rasa Muhammadiyah perlu melahirkan lawannya ya, lawan ahli-ahli lingkungan yang tidak berpihak kepada lingkungan itu tadi. Mungkin itu saja sih tambahannya. Baik, terima kasih Mas Rama. Barangkali teman-teman ada yang mau ingin mendiskusikan lagi atau mau menyampaikan pendapatnya?
Masih ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oh, baik, aku mungkin ingin sedikit menyampaikan ini ya Mas, pertanyaan mungkin, satu pertanyaan dari aku mungkin. Nah, jadi kan melihat peta sekarang bahwa pemerintah ini menuhankan ibarat atau bahasanya mungkin memprioritaskan yang namanya pembangunan. Nah, apakah pembangunan ini pastinya yang dilakukan pemerintah sekarang dengan menggusur, baik itu menggusur lahan sosial masyarakat, masyarakat adat, masyarakat pribumi sana, maupun juga menggusur aspek-aspek lingkungan yang ada di sana. Nah, lalu bagaimana kita membangun, tapi juga tidak menghilangkan aspek-aspek sosial, aspek-aspek ekologis, khususnya di laut. Gitu. Bagaimana, Mas? Itu mungkin satu pertanyaan dari aku. Monggo, Mas Rama. Mas, maaf, Fauzan, suaranya putus-putus di saya. Oh, oke, Mas. Jadi pertanyaanku, bagaimana kita membangun tanpa menggusur baik itu lahan lingkungan maupun lahan sosial dan sebagainya, Mas? Ya, bagaimana cara untuk membangun tanpa menggusur lahan sosial ya? Nah, untuk melakukan pembangunan ya, saya sendiri juga pernah terlibat dalam proyek AMDAL juga. Jadi saya juga, ya mungkin peran saya hanya sering terluar lah dari proses AMDAL itu, karena saya juga ingin tahu bagaimana sih para ahli-ahli lingkungan ini menyusun AMDAL. Mereka ahli yang bersertifikat dari UNER ya, dari UNER melakukan AMDAL. Kebetulan waktu itu AMDAL-nya adalah AMDAL di Wonosalam Jombang. Itu Bupati Jombang punya obsesi semua jenis durian ada di sana. Nah, itu kan tanahnya itu harus seperti apa, ada rekayasa genetika, kemudian ini harus didiamkan dulu selama beberapa bulan. Nah, saya terus di sana. Kemudian tidak semua juga AMDAL ini nyeleneh, ada juga para ahli lingkungan ini masih tetap taat pada prinsip-prinsip ekologis atau yang kita sepakati dengan istilah environmental etik itu tadi, atau etika lingkungan. Lalu bagaimana supaya kita tetap bisa melakukan pembangunan tanpa menggusur lahan-lahan itu tadi. Nah, mungkin pertama yang perlu diterapkan adalah komitmen dari orang yang melakukan pembangunan itu untuk menerapkan etika lingkungan itu tadi. Etika lingkungan itu seperti apa sih? Etika lingkungan itu adalah ketika kita memposisikan lingkungan ini sebagai apa ya? Sebagai pedoman utama kita. Intinya lingkungan ini adalah faktor fundamental yang tidak bisa digusur. Kalau misal kita bicara soal hukum, misal ini wajib dan haram kalau lingkungan ini aspek lingkungan ini dinomorduakan. Nah, itu yang kita maksudkan sebagai etika lingkungan. Nah, lalu yang kedua, kita dalam proses pembangunan itu melibatkan berbagai pihak, dan dalam proses pembangunan itu kan tidak hanya alam saja yang kena, tapi manusia yang juga terlibat. Jadi dalam proses AMDAL itu ada juga kelompok atau tim yang berperan untuk melakukan semacam riset untuk menganalisis kehidupan sosial warga yang ada di sana. Contohnya ketika kita membangun misal ekowisata, dengan membangun misal di Kampung Lain Sukolilo di Bulak Surabaya akan dibangun oleh Wali Kota Surabaya menjadi pusat ekowisata bahari misal. Nah, pasti kan di sana akan melakukan pengurukan laut, kemudian melakukan pembangunan. Nah, itu tidak hanya faktor lingkungan saja yang diukur, tapi juga faktor masyarakatnya, yaitu kehidupan sosiologis dan mungkin antropologis. Nah, di sini saya tidak punya kapasitas keilmuan untuk bicara soal ranah sosial dan antropologi karena saya tidak punya disiplin ilmunya. Tapi di sana ada tim yang berperan untuk mencari tahu apakah ketika kita melakukan pembangunan ini itu akan merubah struktur sosial mereka.
Dan ketika perubahan struktur sosial ini terjadi secara signifikan dan merugikan masyarakat, maka pembangunan tersebut dilakukan. Tapi kalau semisal perubahan struktur sosial itu bisa disiasati, maka harus ada titik temu di sana adalah antara pengembang, masyarakat, dan orang yang melakukan pembangunan itu. Dalam ini adalah ahlinya. Nah, itu mungkin yang bisa dilakukan agar proses pembangunan kita itu bisa menerapkan prinsip ekologis, kemudian kita juga mengambil lahan-lahan sosial masyarakat. Misal dengan adanya pembangunan itu ternyata masyarakat yang memiliki aliran kepercayaan dia bisa melakukan narung sesajen, kan kita mengambil hak mereka, mengambil adat mereka untuk melakukan narung sesajen. Meskipun kita di Muhammadiyah berpandangan itu hal yang haram, tapi tetap saja ketika pembangunan ini itu merampas kebudayaan mereka itu tidak diperkenankan sebenarnya, apalagi merampas kelestarian alam. Nah, itu sudah jelas tidak diperkenankan. Lalu proses pembangunan atau mungkin industri hijau yang bisa kita terapkan, pertama yaitu tadi regulasi dari pemerintah. Kemudian para ahli lingkungan itu tidak hanya dibekali kemampuan untuk sekedar menganalisis faktor lingkungan saja, karena dalam dalam biologi kan ada unsur abiotik dan biotik. Nah, unsur biotik ini termasuk manusia, dalam hal ini adalah struktur kehidupan manusia, dan ini yang sering kali tidak dihiraukan. Contohnya di Canggih pembangunan hampir setengah pulaunya itu akan dijadikan tambang oleh PT TMS misal. Nah, di sana tidak memperhatikan aspek lingkungan dan aspek sosiokultural masyarakat yang ada di sana. Ya, harusnya itu tidak terjadi di sana. Lalu kalau dia mau membangun tambang di sana ya silakan saja. Akan tetapi harus benar-benar memperhatikan prinsip lingkungan dan prinsip masyarakat itu tadi. Kalau di fikih agraria itu lebih mendatangkan kebermanfaatan bersama dibandingkan kemudorotannya. Dan saya rasa namun untuk saat ini saya menilai itu masih belum realistis untuk diterapkan di Indonesia, karena nyatanya para ahli lingkungan kita itu masih banyak yang tidak berpihak pada lingkungan. Ya, hanya kelompok-kelompok minoritas yang menjadi oposisi lah. Makanya itu Muhammadiyah perlu membuka banyak program studi lingkungan. Tapi dalam penyelenggaraannya juga dibekali kemampuan agama seperti itu. Oke, terima kasih Mas Rama. Satu pertanyaan mungkin dari Mas Hanif Ibrahim mempertanyakan mengenai bila kita ingin belajar dari suatu negara tentang lingkungan, mengelola lingkungan ya mungkin maksudnya, maka negara mana yang dapat kita jadikan contoh? Silakan Mas Rama. Halo Mas Rama. Ya, mengisi pertanyaan dari Mas Hanif ya, terkait negara mana yang layak atau mungkin bisa kita contoh ya cara pengelolaan lingkungannya. Mungkin yang bisa kita contoh kalau di Asia sendiri itu terdekat itu adalah negara Jepang. Nah, kalau Jepang sendiri yang perlu kita contoh adalah proses pengolahan sampahnya. Proses pengolahan sampah di Jepang ini dia dimulai dari tahap rumah tangga. Jadi dari rumah sendiri itu warga di Jepang sudah melakukan pemilahan sampah, dan sebelum sampah itu dipilah mereka sudah berusaha untuk meminimalisir sampah supaya tidak keluar dari rumahnya. Artinya warga di Jepang itu juga dibekali kemampuan oleh negaranya untuk melakukan pendaur ulangan secara mandiri. Baru ketika tidak bisa didaur ulang secara mandiri, maka akan mereka pilah, kemudian mereka masukkan di tempat sampah sesuai dengan jenisnya itu tadi. Kalau di Indonesia ini aneh, maksudnya ada sampah organik, ada sampah anorganik, ada juga limbah B3. Tapi masuk di TPS itu dijadikan satu lagi. Nah, jadi sama aja lah kalau di Indonesia ini meskipun dipilah dari rumah, tapi di TPS itu dijadikan satu. Yang diambil itu oleh pengepul biasanya cuma yang plastik sama kertas, sisanya itu wis dibiarkan.
Nah, ini yang perlu yang perlu perlu kita teladani dari Jepang adalah pola atau cara mereka dalam pengelolaan sampah. Dan ini dia bisa bersinergi antara pemerintahan, dia mengeluarkan kebijakan yang kata juga soal sampah, tapi masyarakatnya juga diedukasi. Nah, ini maksud saya adalah kita tidak cukup untuk mengawal saja ke pemerintah, tidak teriak saja, tapi kita harus mengawal di akar rumput. Tapi kita juga nggak bisa cukup edukasi ke masyarakat, karena tanpa adanya regulasi yang jelas, maka tidak akan ada keterikatan di sana, tidak ada kewajiban yang mengikat warganya. Kemudian yang kedua, mungkin yang bisa kita contoh adalah Finlandia. Kalau di Finlandia ini yang bisa kita contoh adalah penerapan energi yang ramah lingkungan itu tadi. Nah, banding terbalik dengan yang ada di Indonesia, sebenarnya kita sangat bisa untuk menerapkan energi ramah lingkungan, misal membangun panel surya. Misalnya, kebetulan di tahun lalu saya juga dapat melakukan pembangunan panel surya juga di suku Bajo ya, di suku Bajo Buton, Sulawesi Tenggara, itu untuk menghidupi karena suku Bajo ini dia memilih tempatnya itu terisolir, dia hidupnya di tengah laut jauh dari pemukiman, sehingga listrik PLN itu nggak nyampe di sana. Nah, waktu itu untuk membangun PLTS bagi 42 kakak itu saya hanya membutuhkan uang sekitar 300 juta saja. Tapi ketika dia mengkonsumsi listrik PLN yang per bulannya dia harus membayar uang sekitar berapa, tergantung kapasitas ya, ada yang membayar 250.000 semisal. Tinggal dikalikan saja dalam 10 bulan dia sudah habis 2,5 juta. Tapi ketika kita hanya membangun PLTS memang besar di awal, tapi setelah itu kita menikmati secara gratis. Nah, ini yang tidak bisa diterapkan di negara kita, karena kalau kita pakai PLTS atau energi ramah lingkungan yang lainnya, ya, membeli batu baranya para korporat itu siapa akhirnya. Nah, ini juga yang jadi kendala juga di negara kita. Mungkin itu untuk tapi selain itu teman-teman juga masih bisa cari referensi-referensi negara yang bisa dijadikan inspirasi dalam pengelolaan lingkungan. Baik, terima kasih Mas Rama. Mungkin aku cukupkan ya dari teman-teman, karena kita udah malam ya, cukup malam, udah jam 9:30. Jadi udah panjang dari kita berdiskusi mengenai dampak perubahan iklim bagi kelestarian laut. Cukup banyak tentunya tadi yang disampaikan oleh Mas Rama mengenai sampah, mengenai literasi baru mengenai kelestarian lingkungan laut. Nah, mungkin sebelum ditutup, aku ingin menyampaikan ataupun memberikan ruang kepada Mas Rama untuk menyampaikan closing statement, Mas. Silakan. Mungkin untuk closing statement-nya, saya mengutip buku dari Profesor Agus Purwanto, DSJ. Jadi Prof. Agus Purwanto ini atau Gus Pur ya, itu beliau salah satu guru besar di ITS, guru besar di fisika. Beliau juga anggota PP Muhammadiyah di Majelis Sarjik kalau tidak salah. Saya suka kajian beliau karena kajian beliau adalah kajian ayat-ayat kauniyah. Beliau mengatakan bahwasannya dalam Al-Quran, di dalam bukunya Ayat Semesta, dalam Al-Quran itu terdapat 160 ayat fikih. Hanya 160 ayat yang mengatur soal fikih. Tetapi ayat yang bicara soal alam atau ayat-ayat kauniyah itu ada 800 ayat. Nah, selama ini ulama kita itu fokus soal 160 ayat fikih, tapi kita melupakan 800 ayat-ayat kauniyah tadi. Sedangkan saya ambil contoh juga ketika satu ayat yang dinistakan oleh Gubernur Ahok, Al-Maidah ayat 55, itu bisa mendatangkan jutaan umat Islam di Monas waktu itu. Tetapi ada belasan, bahkan puluhan atau ratusan ayat kauniyah itu dinistakan oleh pelaku tambang, industri ekstraktif, pemerintahan. Tidak ada satupun umat Islam yang rame-rame melakukan demonstrasi itu. Ada yang dinistakan itu ada puluhan ayat Al-Quran soal alam itu dinistakan, tapi tidak bergerak hati kita untuk melakukan demonstrasi, mendatangkan jutaan umat Islam memutarkan Monas itu tidak ada. Maka dari saya pribadi, untuk kawan-kawan semua termasuk saya sendiri, sudah kita mulai gerakan ekologis ini, khususnya di Muhammadiyah sendiri.
kita jadikan langkah-langkah konservasi dan pelestarian lingkungan itu sebagai amal ibadah kita. Jadi ibadah kita ini tidak hanya sekedar sholat saja, karena saya rasa sholat yang sebenarnya itu adalah ketika kita selesai salam, kemudian nilai-nilai ketuhanan itu bisa kita terapkan. Salah satunya adalah dengan menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab keimanan kita sebagai khalifah fil ard. Mungkin itu saja closing statement dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rama. Ya teman-teman, kita cukupkan mungkin diskusi dampak perubahan iklim bagi kelestarian laut. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat kita implementasikan ke kehidupan kita, lingkungan sekitar kita, baik itu lingkungan masyarakat maupun lingkungan alam. Seperti itu teman-teman. Tadi juga banyak teman-teman yang di sini mengajak dan siap untuk memprakarsai kita lebih aware mengenai lingkungan, mengkampanyekan hal-hal yang konservatif, hal-hal yang beraspek dan berpro kepada lingkungan. Maka mari kita suarakan hal itu. Mungkin itu saja dari aku. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sama. Aku izin live dulu teman-teman karena mau ada kegiatan lain. Salam kenal Mas Rama, aku Fauzan. Semoga bisa komunikasi lagi Mas. Ya, siap-siap. Sampai nanti juga Mas Fauzan. Oke, siap. Izin